Selamat datang pada video Complete Tutorial for Oracle Database. Bersama saya Anissa Hairani, D3 Teknik Informatika A dari PENS ITS. Video ini berisi tentang praktikum 2, yaitu pemilihan dan pengurutan data. Pada video ini akan dijelaskan tentang materi, percobaan pada materi, dan latihan soal. Untuk mengerjakan percobaan dan mengerjakan latihan soal akan dilakukan setelah sesi penjelasan materi selesai. Untuk itu, mari kita mulai. Pada praktikum ini bertujuan untuk membatasi baris yang didapatkan dari suatu query, mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Materi yang pertama yaitu clausa where. Clausa where berguna untuk membatasi baris yang dihasilkan dari suatu query. Sintak umum clausa where adalah sebagai berikut. Penjelasan yang kedua adalah string karakter dan tipe data tanggal atau date. String karakter dan tipe data tanggal menggunakan tanda petik tunggal dengan format sebagai berikut. Terdapat percobaan yang akan dijelaskan setelah materi selesai. Materi selanjutnya adalah penggunaan operator pembandingan, di mana mempunyai sintak sebagai berikut. Operator pembandingan contohnya adalah sama dengan yang terdapat pada percobaan berikut ini. Percobaan selanjutnya dengan menggunakan operator lebih besar. Materi selanjutnya yaitu penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range nilai. Misalnya adalah percobaan 4 berikut ini, di mana gajinya berkisar antara 100 dan 1.500. Maaf, 1000 dan 1.500. Materi selanjutnya adalah penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list atau tanda kurung. Contohnya pada percobaan berikut ini. Materi selanjutnya yaitu penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan 2 simbol khusus, yaitu persen menotasikan 0 atau banyak karakter, undercross menotasikan 1 karakter. Contohnya akan dilakukan pada percobaan 6 berikut ini. Dan percobaan 7 pada berikut ini. Materi selanjutnya adalah penggunaan operator
is null. Is null untuk menguji adanya nilai null. Contohnya adalah pada praktikum pada percobaan 8 berikut ini. Pada percobaan 8, manajer perusahaan bernilai 0. Selanjutnya adalah penggunaan operator logika. Operator logika mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. Terdapat 3 operator logika, yaitu AND, OR, NOT. Operator AND akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Contohnya adalah pada percobaan 9. Di mana klausa where bernilai benar jika gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Operator logika OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Contohnya pada percobaan 10 berikut ini, di mana yang bernilai benar adalah gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Dan berikut ini adalah contoh penggunaan dari operator logika NOT. Selanjutnya adalah aturan presidensi. Berikut adalah tabel aturan presidensi untuk urutan operasi. 1. Operatornya yaitu semua operator pembandingan. Urutan operasi 2, operatornya adalah NOT. Urutan operasi 3, operatornya adalah AND. Dan urutan operasi 4, operatornya adalah OR. Contohnya adalah sintak berikut ini. Materi selanjutnya yaitu penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Terdapat beberapa klausa order by. Yang pertama adalah ascending untuk mengurutkan data hasil dengan urut naik. Ascending biasanya digunakan sebagai default pengurutan, sehingga boleh tidak menuliskan ascending pada klausa order by. Selanjutnya adalah klausa order by descending untuk mengurutkan data hasil query dengan urutan menurun. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kolom alias juga bisa digunakan dalam klausa order by. Contohnya adalah sebagai berikut. Bisa juga mengurutkan data yang melibatkan 2 kolom atau lebih. Untuk latihan soal pertama adalah membuat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Jawabannya adalah sintak berikut. Untuk soal nomor 2, membuat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai
tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai sama dengan 7566. Berikut adalah sintaknya. Soal nomor 3. Untuk menampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Sintaknya adalah select a name cell from tabel M where cell not between 1.500 and 2.850. Nomor 4 adalah sebagai berikut. Operator where, di mana tanggal mulai pegawai antara 20 Februari 1941 sampai menggunakan operator N 1 Mei 1981 dengan urutan tanggalnya ascending atau naik. Untuk soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Untuk mengurutkan nama menggunakan clause order by sebagai berikut. Berikut adalah soal nomor 6 sampai nomor 8. Pada soal nomor 9 sampai 11 adalah sebagai berikut. Kemudian soal nomor 12 sampai 13. Setelah penjelasan materi ini selesai, mari kita coba untuk melakukan percobaan pada materi dan mulai mengerjakan latihan soal pada praktikum ini. Sesi selanjutnya adalah mengerjakan percobaan dan latihan soal pada praktikum 2 berikut ini. Untuk mengerjakan percobaan dan latihan soal menggunakan ISQL+. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buka web browser Anda seperti Mozilla, kemudian isikan nama mesin Anda. Jika Anda tidak hafal atau tidak tahu nama mesin Anda, maka buka folder di mana Anda menginstal Oracle, contohnya folder Oracle pada C, kemudian masuk ke folder produk, pilih folder install, dan buka file readme. Di sini berisi tentang nama mesin untuk ISQL+ Anda. Copy URL tersebut pada address bar browser Anda. Untuk login pada percobaan berikut menggunakan user Scott. Untuk passwordnya adalah Tiger dan isi connect identifier yaitu ARCL.
Mari kita lakukan percobaan 1. Untuk menampilkan nama, pekerjaan, dan nomor departemen dari tabel pegawai untuk pegawai yang pekerjaannya ke. Select rename job Depno dari tabel employee, di mana job sama dengan ke. Jalankan, maka hasilnya sama dengan percobaan berikut ini. Selanjutnya yaitu percobaan kedua menggunakan operator pembandingan. Default tanggal sesuai dengan yang tersedia oleh web browser Anda. Maka hasilnya seperti ini. Untuk default tanggal, setiap komputer bisa berbeda-beda. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan 3 menggunakan operator lebih besar. Dan hasilnya adalah sama dengan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah percobaan 4 menggunakan operator between untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya berkisar antara 1.000 dan 500. Between 1.000 dan 1.500. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Sama bukan? Percobaan selanjutnya adalah percobaan 5 untuk menampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer dari pegawai dengan nomor karyawan sebagai berikut. Select nama, select nomor, nama karyawan, gaji, dan manajer dari tabel employee, di mana nomor karyawan atau MKR berada di sebagai berikut. Hasilnya adalah sebagai berikut.
percobaan selanjutnya yaitu percobaan 6 menggunakan operator like. Operator like menggunakan petik tunggal sebagai berikut, di mana nama tersebut mengandung angka 81. Nah, hasilnya bisa dilihat. Selanjutnya percobaan 7 menggunakan operator like untuk karakter. Nah, berikut adalah nama yang mengandung unsur karakter A. Selanjutnya adalah percobaan 8 dengan menggunakan operator ISNU. Nah, untuk manajer King adalah manajer perusahaan dengan nilai 0. Selanjutnya yaitu percobaan 9 menggunakan operator logika N. Di mana kelas software bernilai benar semuanya, yaitu gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah job. Selanjutnya adalah percobaan 10 menggunakan operator OR, di mana nilainya adalah benar jika salah satu kondisi benar, yaitu gaji bisa lebih dari 1000 atau pekerjaannya adalah clerk. Maka akan ditampilkan semua gaji yang lebih dari 1000 atau pekerjaannya clerk. Selanjutnya percobaan 11 menggunakan operator logika NOT.
di mana pekerjaannya bukan cloud manager dan analis. Percobaan selanjutnya yaitu pada percobaan aturan presidensi, hasilnya adalah sebagai berikut. Kondisi yang pertama adalah job sama dengan salesman, sedangkan kondisi yang kedua yaitu job sama dengan presiden dan memiliki gaji lebih dari 1.500. Kedua kondisi dihubungkan dengan logika OR, yang artinya jika salah satu bernilai benar, maka hasilnya benar. Atau sedangkan yang kedua dengan menggunakan tanda kurung, maka hasilnya juga akan berubah. Karena kondisi ini menggunakan kondisi N. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk percobaan order by klausa order by dengan urutan naik. Bisa ditulis atau tidak ditulis, sama saja. Selanjutnya adalah pengurutan nurun. Selanjutnya kolom alias juga bisa digunakan dalam klausa order by. Untuk itu kita mengaliaskan kolom terlebih dahulu pada klausa select.
Kemudian kita mengurutkannya menggunakan kolom alias yang sudah ditentukan pada klase select. Nah, hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, pengurutan data yang melibatkan dua kolom atau lebih. Dengan urutan menurun. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sesi selanjutnya yaitu mengerjakan latihan soal pada praktikum 2. Soal yang pertama yaitu membuat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Sintaknya adalah sebagai berikut. Menggunakan operator lebih besar pada klausa where. Maka sintak tersebut bisa dijalankan dan muncul tampilan sebagai berikut. Soal yang kedua yaitu membuat query untuk menampilkan pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7.566. Nah, maka operatornya adalah sama dengan soal selanjutnya. Menggunakan operator not between karena tidak berada antara nilai yang sudah ditentukan yaitu 1.500 sampai 2.850. Ketika dijalankan hasilnya adalah sebagai berikut. Soal selanjutnya menggunakan operator between dan mengurutkannya dengan urutan naik. Hasilnya adalah sebagai berikut. Soal selanjutnya yaitu menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30, sedangkan urutannya berdasarkan urutan nama. Maka urutannya urut hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 6.
Soal nomor 6 menampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 dan 30 atau 30 dan menggunakan kolom alias, yaitu pegawai dan gaji sebulan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Soal selanjutnya menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Maka untuk klausula where menggunakan operator like untuk karakter. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 8 dengan pegawai yang tidak mempunyai manajer, sehingga nilai kolom manajer sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Soal selanjutnya soal nomor 9 menampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi tidak sama dengan 0 dan mengurutkannya dengan urutan menurun. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 10 menampilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga, sehingga pada klausula where menggunakan operator like dan di dalam tanda petik tunggal terdapat 2 underscores, yaitu urutan pada karakter, dan pada karakter ketiga yaitu kita menuliskan huruf A. Berikut adalah hasilnya. Soal nomor 11 menampilkan nama pegawai yang memiliki 2 huruf L pada namanya dan bekerja pada departemen 30 atau manajernya 7.782. Namanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 12, yaitu menampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Terdapat 2 klausa, yaitu kondisi pertama, job sama dengan clerk atau jobnya sama dengan analis, dan kondisi kedua dihubungkan dengan operator N, di mana nilainya gaji tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya
soal terakhir, yaitu menampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Maka menggunakan rumus pada kelas aware sebagai berikut. Nah, akhirnya kita sudah selesai mengerjakan semua latihan, soal, dan percobaan pada video ini. Semoga kita bisa menerapkan tujuan dari praktikum ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.